itu jelaskan yang dimaksud dengan pengantar studi Al-Quran menurut definisi para ulama, yaitu ilmu mempelajari selabul Al-Quran secara ilmiah, termasuk asbabun nuzul, penyusunan surat, pengumpulan, penulisan, cara membaca, tafsir, aksar maksud, dan muhkam mutasyabih. Gua sebutkan 3 nama lain Al-Quran selain Al-Quran dan jelaskan maknanya. Yang pertama itu adalah kitab yang berarti yang ditulis. Yang kedua adalah Furqan yang berarti pembeda. Yang ketiga ada zikir yang berarti peringatan. Yang ketiga apa saja garis-garis besar kandungan Al-Quran. Ada keimanan, ibadah dan akhlak, hukum, dan kisah-kisah Nabi serta ilmu pengetahuan. Yang keempat, apa perbedaan makna kata tanzil dan inzal dalam konteks turunnya Al-Quran. Tanzil yaitu berarti turun berangsur-angsur, dan inzal berarti turun secara sekaligus. Kelima, bagaimana proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu dari Allah, lalu ke Lauhul Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah, dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang keenam, mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, yaitu untuk memantapkan hati Nabi Muhammad, menjawab tantangan dan memudahkan hafalan. Yang ketujuh, apa pengertian asbabun nuzul menurut Azarqani atau Syukri Saleh? Jawabannya, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sebutkan 2 contoh peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran, yaitu pertanyaan dari Ummu Salamah dan larangan berbicara pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Soal yang ke-9, mengapa pengetahuan tentang asbabun nuzul penting dalam memahami tafsir? Agar memahami konteks ayat, tujuan syariat, dan menghindari salah tafsir. Yang ke-10, bagaimana proses penulisan wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu ditulis oleh penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit di telapak rumah, tulang, batu, dan kulit. Apa alasan Umar bin Khattab mendorong Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Itu banyak pengapa yang gugur di perang Yamamah sehingga dikhawatirkan ayat-ayat hilang. Yang ke-12, apa peran Zaid bin Sabit dalam proses kodifikasi pada masa Abu Bakar, yaitu ketua pengumpul mushaf dan memverifikasi hafalan serta catatan sahabat. Yang ke-13, mengapa Khalifah Utsman bin Affan melakukan standarisasi mushaf? Karena untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan qiraat dan di berbagai wilayah. Yang ke-14, apa kedudukan Al-Quran sebagai pedoman moral dan sosial, yaitu memberikan nilai moral, akhlak, dan aturan sosial bagi kehidupan umat Islam. Yang ke-15, bagaimana Al-Quran mendorong perkembangan pengetahuan. Al-Quran yaitu dengan Al-Quran bisa mendorong manusia berpikir, meneliti, dan memahami ayat-ayat kauniyah. Yang ke-16, apa perbedaan yang mendasar antara tafsir dan takwil? Tafsir yaitu menjelaskan makna tekstual, sedangkan takwil mengalihkan makna lahiriah ke makna batin. Yang ke-17, berikan satu contoh penerapan tafsir dan satu contoh penerapan takwil. Itu penerapan tafsir yaitu makna sholat, dan penerapan takwil yaitu jadullah yang dimaknai kekuasaan. Yang ke-18, apa yang dimaksud dengan ketenangan dalam perspektif Al-Quran, yaitu kondisi hati yang tentram karena iman, zikir, kedekatan pada Allah. Terus yang ke-19, bagaimana Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi hati manusia, itu menyembuhkan penyakit hati dan memberikan ketenangan spiritual. 20, sebutkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Quran, keadilan, tauhid, dan larangan memakan harta secara batil. Yang ke-21, mengapa riba, gharar, dan maisir dilarang dalam Al-Quran? Karena perbuatan tersebut mengandung ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi. Yang ke-22, jelaskan makna keseimbangan ekonomi menurut Al-Quran, yaitu keseimbangan harta dan pembagian yang adil dalam masyarakat. Yang ke-23, apa hubungan hukum syariah dengan konsep kesejahteraan? Maksud menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta untuk kesejahteraan manusia. 24, bagaimana bentuk keadilan ekonomi yang dijelaskan dalam Quran Al-Hajj ayat 7, yaitu harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, harus didistribusikan. Yang terakhir, sebutkan minimal 3 prinsip ketika bermedia sosial menurut Al-Quran: tidak menyebarkan hoaks, menjaga ucapan jujur, dan tidak merugikan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.